Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Robin. Di channel saya kali ini membahas pemrograman Delphi eh, untuk apa namanya, yang multi platform ya. Tepatnya di sini cross platform dengan menggunakan Delphi. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan adalah settingan untuk Android SDK ya di sini. Jadi Android SDK itu biasanya ada di folder C, user, public, kemudian public document, kemudian Embarcadero, kemudian folder studio, kemudian foldernya selanjutnya adalah tergantung versi RAD Studio yang Anda gunakan. Di sini saya menggunakan versi 10.2, jadi folder 19 yang saya gunakan. Kalau versi 10.3, berarti versi 20 yang ada di sini. Kita buka, lalu buka folder platform SDK, kemudian buka lagi folder Android SDK Windows. Nah, jadi disinilah dia file yang dibutuhkan untuk mengkompilasi ke platform Android. Jadi apabila tool yang ada di sini kurang, Anda boleh menjalankan SDK Manager dan kemudian lakukan koneksi ke internet, kemudian dicentang Google Service API yang lebih tinggi untuk OS Android yang lebih tinggi jika kurang lengkap ya. Jadi di sini yang sudah saya sediakan itu dia udah sampai ke versi Android API ke 28. Kalau saya tidak salah, Android API 28 itu adalah untuk Android versi 10. Nah, jadi kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Nah, jadi di RAD Studio ini kita membuka menu Tools, Option, kemudian kita pilih SDK Manager. Apabila settingan di sini belum muncul, Android SDK, Anda boleh add. Ya, setelah add nanti ada pilihan Android. Nah, setelah pilihan Android muncul, nah di sini konfigurasinya dilakukan sesuai dengan folder yang tadi. Nah, jadi folder SDK-nya ada di mana? Tepatnya di sini. Anda boleh copy paste folder ini kemari. Kemudian tempat zip align berada itu di mana? Nah, jadi kita cari di build tools zip align. Jadi umumnya sih konfigurasinya sesuai dengan yang ada di layar saya ini ya. Nah, jadi apabila Anda membutuhkan versi mengkompilasi ke versi Android lebih tinggi, Anda boleh mengganti ke folder folder yang lebih tinggi. Coba build tool di sini ada versinya. Nah, jadi Anda mau menggunakan target untuk OS 28, API 28, terutama di OS Android 10, maka Anda boleh mengganti zip align yang ada di folder ini, di copy paste kemari. Di sini juga ada zip align-nya. Oke, nah kemudian ini disesuaikan ya. Ini juga ada, kemudian ini juga ada. Nah, kemudian ini mungkin juga disesuaikan ya, build tool foldernya disesuaikan apabila Anda membutuhkan kompilasi ke platform Android versi lebih tinggi, karena pada saat Android Anda tinggi, Anda tidak bisa menginstal APK yang dikompilasi ke target OS misalnya yang jauh lebih rendah. Mungkin beberapa versi lebih rendah, misalnya Android 11 itu bisa menginstal aplikasi dari APK untuk platform Android 10, tapi tidak bisa di Android 11 itu menginstal aplikasi dari APK yang targetnya untuk versi Android 6. Kadang-kadang bisa seperti itu. Jadi sehingga target platform ini harus kita atur. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Nah, jadi versi manakah yang kita mau kita gunakan ya? Oke, jadi di sini mungkin saya menggunakan versi rendah aja, yaitu Android 19, tidak terlalu tinggi. Oke, saya menggunakan versi ini aja. Oke, lalu diokekan. Nah, saya akan mencoba membuat list box di versi Android-nya dengan bahasa program Delphi. Kita mulai dengan multi-device application. Oke, ditunggu proses loading sebentar. Oke, ini dia. Nah, asumsilah form ini adalah smartphone kita. Oke, jadi saya kecilkan. Oke, jadi saya akan membuat seperti sebuah daftar.
seperti sebuah daftar yang bisa ditambah, dihapus, diedit. Oke, yang pertama nama form mungkin akan saya ganti menjadi form utama. Nah, kemudian saya akan memasukkan list box. Nah, list box itu bisa dicari di bagian standar list box. Tetapi bagi kita yang udah jago mengetik, kayaknya lebih enak kita ketik aja sih list box. Karena sudah terlalu banyak fitur di sini, jadi kadang-kadang kita mencarinya, melihat satu-satu sangat susah, jadi lebih sering kita ketik aja. Nah, jadi kalau smartphone kita beda ukurannya, kalau kita berbesar ini, masa ukuran list box-nya cuma seperti ini? Nah, jadi untuk itu kita membutuhkan property align. Property align itu akan membuat dia menyesuaikan diri. Misalnya, saya mau list box-nya ini di mana ya? Di atas misalnya, maka saya gunakan align top. Maka list box ini akan nempel ke atas. Atau sebaliknya mungkin saya mau list box-nya akan mengisi tempat kosong aja. Mungkin list box-nya tidak akan saya masukkan dulu juga bisa, ya. Atau bagaimana baiknya ya. Oke, nggak apa-apa. Seperti itu dulu. Nah, kemudian karena kita butuh fitur menyisip, menambah, kemudian jumlah elemen, maka saya mungkin akan membutuhkan 3 label dan 3 text box, ya, dan 4 button. Coba, jadi saya buat dulu label. 1. Coba saya boleh ganti style ke Android, supaya tulisannya lebih nampak. Nah, label 1 ini akan saya buat keterangannya. Keterangannya itu diganti di property text. Oke, misalnya posisi. Kemudian mungkin jumlah dulu ya. Jumlah elemen di sini. Oke, jumlah, kemudian yang ini posisi. Kemudian yang ini adalah elemennya atau keterangannya. Nah, kemudian saya juga akan memasang text box. Di sini text box itu namanya edit. Jadi edit itu bisa didapatkan di bagian standar, di tool palette standar, di dalam kelompok standar itu T-edit. Tapi boleh juga diketik di sini kalau mau cepat. Oke, T-edit. Nah, T-edit ini karena untuk jumlah mungkin isinya adalah numerik, maka teksnya saya izinkan dengan dimulai dari 0. Untuk posisi karena numerik ya, saya juga mengizinkan untuk dimulai dari 0. Nah, untuk keterangan karena isinya bukan numerik, jadi saya akan mengosongkan angka 0 ya, dibuang aja. Nah, nama komponen jangan lupa ya. Nama komponen karena ini akan diprogram, sebaiknya menggunakan nama yang mudah diingat, jangan dibiarkan dia edit 1, edit 2, edit 3. Nah, yang di sini saya akan menggunakan text elemen, LM. Di sini saya pakai nama text post. Di sini saya menggunakan nama text JLH atau jumlah. Nah, saya membutuhkan 4 button nanti, membutuhkan 4 buah button. Oke, jadi button itu bisa dicari juga di bagian grup standar. Di sini dia. Nah, jadi 4 buah button. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 buah button. Oke. Nah, jadi 4 button ini coba saya sesuaikan sebentar. Nah, 4 buah button ini yang pertama ini untuk menambah elemen. Jadi keterangannya saya ganti dengan tambah. Ini untuk menyisipkan elemen. Ini untuk menghapus elemen pada posisi tertentu. Yang di sini mungkin saya akan mencoba hapus semua. Nah, supaya tampilannya rapi, tidak seperti ini ya. Saya mau tombol hapus itu nempel ke bawah aja. Nempel ke bawah. Jadi, mungkin sebelumnya nama ya. Nama jangan lupa. Ini adalah button semua ya. Artinya menghapus semua. Ini button hapus. Saya gunakan awalan BTN untuk button. Ini button sisip. Ini button tambah. Oke, jadi supaya button ini juga rapi, saya akan menggunakan property align.
ke bawah aja, bottom atau bawah. Satu. Ini juga sama, align, nempel ke bawah aja. Sisip juga, align juga digeser ke bawah. Begitu juga dengan tombol tambahnya. Oke, nggak bisa dapat, terpaksa dari sini. Button tambah, align juga, mungkin ini boleh digeser ya. Geser, ukuran ini boleh dikecilkan. Untuk button tambah, itu boleh saya gunakan align ke bottom juga. Jadi ini kebanyakan saya buat ke bottom ya. Align ke bottom. Text box saya sebentar. None, mana none? Saya geser sebentar. Oke, text box keterangan atau elemen. Elemen ke bottom juga. Ini geser. Oke. Labelnya juga menggunakan align bottom. Ini juga align bottom. Oke, ini keterangan posisi juga align bottom. Jadi semuanya saya buat di align bottom. Dan terakhir, label jumlah, yaitu label 1. Saya buat juga align-nya di bottom. Oke, jadi sisa tempat ini jangan menggunakan top, tapi menggunakan client. Client itu artinya mengisi ke tempat kosong yang tersisa. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, list box akan saya ganti dengan misalnya namanya list daftar atau apalah namanya. List daftar atau list aja. Oke. Nah, mungkin saya menjalankan dulu ke versi Windows. Nah, mungkin kita simulasikan dulu sebelum memogram. Oke, jadi ini nanti adalah daftarnya. Jumlah maunya tidak bisa diedit ya. Oke, untuk posisi bisa diisi seperti biasa. Untuk elemen bisa diisi keterangannya, lalu tekan tambah atau sisip. Oke, posisi tombol tambah dan sisip mungkin saya geser. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kalau sudah mengisi keterangan, tekan tambah, lalu memasukkan ke dalam list box. Itu tidak begitu sulit. Di button tambah ini, di button tambah gunakan event click, atau event click itu selain dapat dilakukan di double click di sini, bisa juga dapat dilakukan dengan cara double click di sini, button tambahnya. Nah, jadi jika button tambah ditekan list ini, ya, items itu adalah properti daftar. Nah, items itu tambahkan apapun yang diketikkan di text element. Jadi text element itu keterangannya terdapat di property text, jadi kita harus tekan titik text. Jadi apapun property text yang diberikan di text element, ya, yang diberikan di text element di sini, itu akan di-add ke dalam list box, ke dalam daftarnya si list box. Kita coba. Ini masih platform Windows ya. Kita akan mencoba ke platform Android setelah semuanya selesai. Setelah kita berhasil menjalankan di Windows, kita akan membuat menjadi Android package ya. Oke, jadi di sini saya coba misalnya katakanlah alat musik piano, tambah, masuk ya. Katakanlah gitar, tambahkan. Apabila Anda ingin, begitu dijalankan list box itu sudah ada elemennya, maka boleh juga si list box ini, sebentar. Nah, boleh juga si list box kita ini, property item saya kita isi duluan. Nah, katakanlah misalnya drum, bass, gitu ya. Nah, boleh kita isi duluan kalau memang kita menginginkan sebelumnya ada elemen. Oke, nah jadi untuk button tambah, sekian dulu. Kita coba button sisip. Cara menggunakan button sisip nantinya adalah isi keterangan yang mau ditambah, kemudian berikan posisi sisipnya. Tidak lupa, jumlah tidak boleh diedit, maka atur read only menjadi true. Kita coba ya. Jadi apabila button sisip ditekan, boleh lakukan double klik di button sisip atau gunakan event on click di double klik juga. Nah, jadi apabila button sisip diklik, maka si list box ini, daftar daripada si list box itu ada fitur insert.
Nah, fitur insert ini punya dua informasi. Yang pertama, posisi berapa. Yang kedua, siapa. Jadi, yang pertama, posisi. Posisi itu tersimpan di txt post.text ya, keterangan yang diketikkan di txt posisi. Kemudian, keterangan yang mau disisipkan di sini bertipe string ya, itu adalah text element, titik teks, keterangan yang diketikkan di text element. Tetapi pada saat dikompilasi, ini terjadi error. Katanya, tipe data tidak cocok antara integer dengan string. Ya, memang benar sih, text box posisi ini, itu tipenya adalah string. Apapun keterangan yang diketikkan di tedit ini, atau text box ini, itu isinya memang string, bertipe kalimat. Sementara yang kita butuhkan adalah bertipe numerik. Jadi, ini tentunya tidak cocok ya. Nah, jadi di bahasa program ini ada perintah konversi string to integer, str to int. Jadi, konversikan teks posisi menjadi integer, baru disisipkan di posisi tersebut ya. Coba, katakanlah saya akan menyisipkan di posisi ke-1. Posisi 1. Oke, saya sisipkan misalnya gitar. Sisip, maka gitar harus menggeser bass. Jadi seperti itu cara sisipnya ya. Saya akan melanjutkan dengan cara menghapus. Oke, jadi cara menghapus itu mungkin boleh di double klik juga di button hapusnya. Mungkin saya sekalian aja mengerjakan hapus semua. Oke. Nah, cara menghapus itu adalah berdasarkan posisi. Jadi list box itu, daftar daripada list box memiliki fitur delete. Nah, delete di sini ada informasi nomor indeks. Jadi saya boleh panggil delete string to integer dari si teks posisi titik teks. Nah, kalau untuk hapus semua tidak sulit, panggil aja list items clear, hilang semua. Ya, kenapa ada kurung? Karena clear adalah sebuah fungsi, operasi atau fungsi. Kalau variabel, misalnya teks, variabel itu tidak menggunakan tanda kurung. Oke, saya lanjut. Bagaimana kalau misalnya si list box ini kita klik, lalu munculkan jumlah elemennya di sini. Klik, lalu munculkan jumlah elemennya di sini. Nah, jadi tidak sulit kok. Jadi di sini ada, di list box ini ada properti ya. Event. Event yang harusnya event change. Jadi apabila list box ini berubah, saya mau tampilkan jumlah elemennya di teks jumlah. Ya, itu logiknya seperti itu. Jadi on change ini saya double klik. Ketika list box berubah, ya, ini kok teks jumlah change ya, berarti salah. Seharusnya list box change. Oke, jadi ini saya abaikan ini ya. Nanti hilang sendiri. Kalau dikompilasi hilang sendiri. Nah, jadi apabila list box berubah, posisi list box berubah, saya maunya tampilkan list box jumlah items. Jadi count. Nah, kenapa count tidak menggunakan kurung? Kenapa clear menggunakan kurung? Karena count ini berisi informasi, bukan berisi operasi, bukan berisi perintah. Clear itu perintah. Jadi kalau perintah itu wajib ada tanda kurungnya. Kalau berisi informasi atau variabel atau properti tidak menggunakan tanda kurung ya. Nah, jadi count ini harus saya tampilkan ke txt jumlah titik teks titik 2 sama dengan. Jadi sama dengan di sini ditulis dengan titik 2 sama dengan. Tapi tetap saja ini problem. Karena count bertipe integer dan teks bertipe string. Jadi gunakan konversi kebalikan dari tadi yang di sini. Kalau tadi gunakan string to integer, kali ini saya gunakan integer to string. Oke, nah setelah ini kita coba. Oke, jadi kalau saya klik ini jumlahnya langsung muncul. Mungkin posisi juga boleh ya. Coba saya ulangi. Kalau posisi berubah, maka saya tampilkan juga posisinya ya. Jadi list ini memiliki properti item index, posisi elemen yang sedang dipilih. Nah, ini kita tampilkan ke teks posisi titik teks, tapi dengan menggunakan int to str juga. Nah, kemudian bagaimana cara mengambil
posisi elemennya. Jadi begitu saya klik bus, maunya busnya juga muncul di sini ya. Oke, jadi itu mungkin agak sedikit lebih sulit. Saya menggunakan sebuah variabel posisi sebagai integer. Jadi posisi itu pertama kali diambil dari list index dulu. Jadi posisi yang sering disorot terdapat di item index daripada si list box. Kemudian teks posisi diambil dari posisi tersebut. Jadi kalau misalnya tadi adalah posisi 1, drum atau bass? Bass ya kayaknya. Bass ya, bass ini posisi 1. Jadi kalau saya klik bass, maka otomatis item index memberikan nilai 1 kepada pos. Kalau saya pilih drum tadi, maka item index memberikan posisi 0. Jadi posisi pertama dihitung dari 0. Nah, lalu 0 ini ditampilkan ke teks posisi. Jadi 0 ini ditampilkan ke teks posisi. Kalau tadi dipilih bass, maka 1 akan ditampilkan di teks posisi. Nah, kemudian keterangan ini agak sulit diambil. Cara mengambil keterangan adalah daftar yang terdapat di posisi tersebut. Jadi daftar dalam tanda kurung siku yang terdapat di posisi tersebut ini diberikan kepada teks elemen titik teks ya. Tapi sebelumnya posisi itu harus diambil dulu dari item index. Nah, kadang ada juga yang langsung menggunakan list item index, ini tidak salah sih, bisa kok. Nah, hanya saja saya menggunakan variabel baru untuk mempersingkat penulisan aja ya. Oke, kita coba. Saya mungkin menambahkan dulu 2 alat musik misalnya. Saya tambahkan misalnya piano, tambahkan, kemudian saya tambahkan gitar sebelum bass ya. Nah, di sini saya klik drum, posisi berubah, elemen berubah, bass, piano. Nah, kemudian saya akan menyisipkan gitar sebelum bass. Gunakan fitur sisip, maka gitar akan disisipkan sebelum bass. Nah, kemudian fitur hapus, kalau misalnya saya mau hapus gitar, misalnya gitar dihapus, ketik posisi 1 atau klik di sini, biar satunya muncul, baru tekan hapus, maka gitarnya hilang. Nah, di sini memang di Rak Studio ini menghapus elemen, memang kadang-kadang fitur dari listbox untuk menghapus ini kadang-kadang bisa menghasilkan error. Nah, untuk ini memang saya belum ada solusinya, karena terkadang saya berhasil menghapus, terkadang tidak. Oke, nah jadi untuk itu mungkin ini boleh saya ganti. Saya tidak mengambil dari teks posisi, tapi saya ambil dari item index saja, mudah-mudahan bisa. Nah, jadi list box ini delete dari posisi yang sedang dipilih. Oke, kita coba sekali lagi. Saya tambahkan dulu mungkin gitar atau piano. Tambahkan. Kalau bass mau saya buang, klik dulu biar posisinya muncul. Ya, biar ada posisinya, lalu saya tekan hapus. Hapus. Masih belum berhasil ya. Oke, saya abaikan dulu. Ya, saya abaikan dulu ya. Memang menghapus dari list box ini kadang berhasil, kadang tidak ya. Memang fiturnya seperti itu. Nah, kemudian saya coba hapus semua. Oke, saya coba hapus semua. Hilang semua. Nah, lalu bagaimana menjadikan ini aplikasi Android ya? Nah, yang pertama, di sini target platformnya adalah Windows 32. Dan di sini konfigurasinya debug, bukan release. Release itu artinya sudah production dan siap dijual. Debug itu artinya masih dalam proses pembuatan prototipenya. Nah, jadi untuk itu, mau ke Android ya. Nah, jadi double klik di Android. Kita beralih ke platform Android. Ganti ke versi build configuration release, karena kita akan menjual Android package berbentuk APK. Nah, tapi tidak lupa mungkin disimpan dulu projectnya. Dari tadi saya belum menyimpan projectnya. Jadi setiap project yang dibuat itu, begitu new project, usahakan disimpan dulu. Oke, saya simpan di sini. Mungkin buat folder baru. Diberikan nama misalnya listbox cross platform FMX ya. Oke, jadi di sini saya save all. Form utama, nama formnya. Nama projectnya adalah listbox saja. Oke, nah
karena saya target di Windows 32 tadi, mungkin saya boleh mencoba dulu. Nah, pada saat saya menarget di Windows 32, tempat menyimpan program saya kan seperti ini. Jadi, apabila dijalankan, yang tadinya belum ada folder Win32, sekarang muncul sendiri. Nah, setelah itu, program jalan, mungkin ini boleh kita tutup, mungkin RAD Studio-nya juga boleh kita tutup. Apabila kita menjual softwarenya di versi Windows, maka gunakan versi release. Nah, double klik action-nya. Nah, maka saya tidak butuh RAD Studio untuk menjalankan ini ya. Oke, nah jadi begitu juga dengan versi Android. Nah, jadi versi Android-nya Anda harus atur dari sini pertama kali, ya, project option. Itu ada sebuah key store yang harus kita buat ya. Mana dia? Dari tool option mungkin ya. Oke, provisioning, saya cari provisioning. Oke, jadi di sini perlu saya ganti ke platform Android Application Store. Oke. Nah, cuman untuk pertama kali ya, Anda harus membuat key store baru, ikuti petunjuknya sampai siap, sampai oke ya. Tapi membuat key store tidak akan dibahas di video ini ya. Nah, sampai oke. Nah, key store ini wajib dibuat supaya aplikasi kita bisa dijalankan di Android ya. Nah, jadi kita ganti ke platform Android, lalu kita jalankan aplikasi. Ditunggu, mengkompilasi ke Android agak lama. Yang tadinya belum ada folder Android di tempat kita save program, sekarang ada folder Android. Masuk ke folder release sambil ditunggu operasinya sampai siap. Sampai APK-nya siap ya. Nah, sekedar informasi, APK itu adalah file Android package yang bisa di-copy secara offline dan diinstal secara offline di smartphone kita, tapi dengan catatan konfigurasi atau pengaturan setting di smartphone itu harus mengizinkan menginstal aplikasi dari sumber yang tidak diketahui. Karena aplikasi kita yang dibuat ini tidak dimasukkan ke Play Store. Nah, kalaupun mau dimasukkan ke Play Store itu tetap bisa digunakan ya. Dan melalui proses verifikasi dari Google dan segala macam proses yang lain ya. Oke. Kita tunggu. Nah, masuk ke folder list box, masuk ke folder bin. Oke, ditunggu sampai APK-nya siap. Nah, setelah APK-nya siap, itu biasanya ada muncul error. Nah, ini dia. Nah, katanya sebelum kita bisa menjalankan aplikasi Android, kita harus menghubungkan komputer kita ke smartphone Android untuk melihat hasilnya, atau Anda harus memiliki Android emulator. Nah, jadi di sini saya kan sudah menjalankan dan demokan ke versi Windows-nya ya. Nah, jadi ini saya abaikan aja dengan menekan OK. Nah, kita lihat di sini ada APK-nya sudah jadi. Nah, jadi APK-nya silakan kirim ke smartphone dengan memory card atau Bluetooth atau kabel data, lalu install secara offline, maka software ini sudah masuk di smartphone Android ada. Jadi demikian demo program saya hari ini. Terima kasih sudah menonton.